Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Fajariyah, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Pertemanan saya memang dengan ketua Masjid Al-Fajariyah sudah terjalin lama. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi di tengah jamaah Masjid Al-Fajariyah. Walaupun saya bertolak dari Jakarta tadi siang, pesawatnya petang, sampai sini maghrib, sholat di hotel, lalu ganti baju, lalu melanjutkan perjalanan safari dakwah malam pertama di Tanjung Ruh. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, waktu Nabi mau menyampaikan khutbah di atas mimbar, di anak tangga pertama sampai ketiga, Nabi mengucapkan kalimat amin. Selesai khutbah, Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, tadi waktu Tuan mau ke atas mimbar, kami dengar Tuan bilang kalimat amin 3 kali. Apa maksudnya ya Rasul?" Bu, waktu Tuan naik ke atas mimbar, kami nih dengar Tuan bilang amin sampai 3 kali. Apa maksudnya ya Rasul? Kata baginda Nabi, saudara-saudara, ketahuilah, tadi waktu saya mau naik ke atas mimbar, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril ngomong, "Muhammad, aku akan berdoa kepada Allah, kamu aminkan doa aku." Logika, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, doanya tembus ke aras. Udah tahu doanya? Udah tahu doanya? Saya kasih tahu, jangan bilang siapa-siapa. Pertama, doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, celakalah seorang manusia yang dalam bilangan 1 tahun dari Ramadan ketemu Ramadan berikutnya, dosa dan kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang amin. Celakalah manusia selama bilangan 1 tahun, kesalahan dan dosanya dia tidak melaksanakan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang kayak begini nih. Saudara, bukankah kita ini manusia tempatnya salah dan dosa? Betul apa tidak? Yang malam ini hadir di Masjid Al-Fajariyah, ada nggak yang tidak pernah bikin dosa? Semua kita tempatnya salah dan dosa. Betul apa tidak? Karena itu hidup jangan sok suci. Hei, hei.
manusia yang dalam hitungan 1 tahun dia tidak pernah melakukan pertaubatan kepada Allah, padahal kita ini manusia tempatnya salah dan dosa. Manusia kayak begini, kata Jibril, celaka, sombong. Sombong. Padahal yang sombong cuma Allah. Makhluk nggak pantas sombong. Kenapa? Kita ini sangat banyak kelemahan dan kekurangannya, apalagi manusia tempatnya salah dan dosa. Saudara, manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang baik adalah apabila dia berbuat kesalahan dan dosa lalu menyadarinya dan tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Artinya segeralah bertobat. Agama memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat kesalahan dan dosa, bertobat, ikuti dengan kalimat istighfar. Nah, saya mau membahas soal taubat dulu. Saudara, maaf, selama ini kalau kita berbicara soal taubat, selalu kita kaitkan dengan umur. Padahal taubat itu kaitannya dengan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, nggak ada kaitannya dengan umur. Ada orang ngomong begini, nanti sajalah taubatnya kalau sudah rada bongkokan sikit. Perlu saya tekankan bahwa taubat tidak ada kaitannya dengan umur. Taubat kaitannya dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita manusia pasti berbuat kesalahan. Betul apa tidak? Enggak ada kaitannya dengan umur. Maka agama menekankan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa-dosa. Diceritakan nih keutamaan segera bertobat dari kesalahan yang kita lakukan. Dahulu ada seorang preman. Preman apa bahasa Tanjung Ruhnya? Samo ya. Ada seorang preman Bromo corah, bajingan, tengik. Sudah bajingan, tengik pula. Kerjanya tiap hari ngumpulin dosa. Judi senang, mabok nggak ketinggalan, zina di mana saja ada langganan. Ini orang jadi preman nggak tanggung-tanggung, membunuh 99 orang. Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, sedekah nggak mau, puasa nggak mau, sama ibadah jauh. Ini orang membunuh 99 jiwa. Ya Allah, nggak tanggung-tanggung. Satu hari ini orang menyadari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Datang taufik dan inayah. Nah, ini pelajaran buat kita, Bu. Kalau ada orang yang kurang baik, tidak menjalankan ajaran agama, hidupnya begajulan, jangan divonis jelek. Kalau ada orang yang suka maksiat, jangan dikata-katain, jangan dicaci maki, jangan divonis jelek.
Selayaknya kita keluarga muslim mendoakan orang tersebut agar mendapat taufik dan inayah dari Allah. Apa sebab? Saudara, perlu diketahui, hidayah, taufik dan inayah itu hak prerogatifnya Allah. Kalau ada orang yang melaksanakan maksiat, jangan dicaci maki, dekati lalu doakan dia kepada Allah agar diberikan taufik dan inayah. Maaf, kadang-kadang kita ini mulut suka usil. Ada orang tak sholat lalu dekat-dekat ngumpul sama kita, ah minggir kau, jauhan sikit, kau tak sholat nanti aku kena balaknya pula lagi. Jangan. Mungkin saudara kita yang sedang melaksanakan maksiat, mungkin jalannya lagi melenceng. Karena itu kita sebagai keluarga dan saudara memohon kepada Allah agar Allah berikan taufik dan inayah kembali lagi kepada jalan yang benar. Ini preman satu hari dapat taufik dan inayah, menyadari kesalahan dan dosa yang sudah dia perbuat. Dia ingin sekali melaksanakan taubat. Datanglah preman ini ke salah seorang ustadz. Kebetulan yang didatangi ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya mau taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa tidak? Apa kata Ustadz? Dosa apa yang sudah kamu perbuat? Ceritalah orang ini bahwa dia sudah membunuh 99 manusia. Mendengar preman membunuh 99 orang, ini Ustadz marah, matanya melotot sambil berkata, manusia laknat, nyawa dari Allah, maka Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang sudah kamu perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Saudara, yang namanya preman dimarahi ustadz, naik pitam premannya. Apa yang terjadi? Ini ustadz dibunuh, lempeng korbannya jadi 100. Tapi lihat, niat taubatnya enggak kendor, semangat untuk melaksanakan pertaubatannya tidak patah. Satu saat dia datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa tidak? Jawab Kiai, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa dan kesalahan yang kamu lakukan, kalau kamu bertobat, insya Allah tobatmu akan diterima. Senanglah preman ini. Terima kasih Pak Kiai. Kiai penasaran, ditanya, Mas, memangnya dosa apa yang sudah kamu perbuat? Cerita preman ini, begini Kiai, mula-mula mah saya membunuh 99 orang. Lalu saya datang ke ustadz, dimaki-maki. Lantas, ya sudah, itu ustadz saya lempengin aja jadi 100 korbannya. Kata Kiai, begini Mas, insya Allah taubatmu akan diterima, tapi ada satu caranya. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu tobat, pagi udah kumat. Saya mesti pindah kampung Kiai. Pindah, cari yang di dalamnya banyak orang-orang ahli ibadah. Kira-kira di mana Kiai? Tanjung Ruh. Amin.
preman ngepak koper pindah kampung. Dia mencari penduduk kampung yang ahli ibadah. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Takdir Allah lain. Di perjalanan ajal datang menjemput, preman ini mati. Sholat belum pernah, puasa nggak pernah, ngaji nggak pernah, baru sekedar melaksanakan pertaubatan kepada Allah, lalu mencari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang ahli ibadah. Di perjalanan ini preman mati. Turun dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat zabaniyah. Malaikat rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk ke neraka. Kata malaikat rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat zabaniyah, nanti dulu, urusan sorga sih gampang, cuma masalah yang 100 itu bagaimana itu? Ini dua malaikat rahmah dan zabaniyah berebut. Ya Allah, mayit preman begajulan direbutin oleh dua malaikat rahmah dan zabaniyah. Allah turun tangan. Kata Allah, para malaikatku, sudahlah, nggak usah kalian bertengkar. Lebih baik diukur saja, lebih dekat jaraknya mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin ke neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penghuni sorga. Sudahlah, kalian nggak usah bertengkar, lebih baik diukur saja. Oh, malaikat rahmah dan zabaniyah sibuk bobo meteran. Ukur. Ada yang semeter minta 5 juta pinggir jalan. Apa yang terjadi? Atas berkat rahmat Allah, jaraknya beda cuma sejengkal. Itu mayit lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Hidupnya belum pernah melaksanakan sholat, hidupnya belum pernah melaksanakan puasa, belum pernah ngerasain ngaji, tidak bergaul dengan ulama, tapi dapat taufik dan inayah dari Allah melaksanakan tobat. Atas berkat rahmat Allah, ini mayit jadi penghuni sorga. Hei. Siapa sih di antara kita tidak pernah berbuat salah dan dosa? Celaka orang yang dalam hitungan bilangan 1 tahun tapi tidak pernah melaksanakan pertaubatan kepada Allah. Yang kedua, agama memberikan kita tuntunan, kalau kita berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar. Bu. Ayo, apalagi kita sekarang ini memasuki tahun baru Hijriyah, betul tidak? Kita azamkan dengan kuat bahwa tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Dengan apa? Dawamkan lisan kita selalu basah dengan kalimat istighfar. Pelebur kesalahan dan dosa. Nih, ibu bapak hadir di Masjid Al-Fajariyah, ngikutin pengajian macam ini. Nanti selesai kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah rontokkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Bukan cuma itu, dawamkan, basahkan lisan kita dengan kalimat istighfar. Saudara yang berkendaraan roda 2 di lampu merah di perempatan, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah
istighfar, mengakui kelemahan diri, lalu mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa keutamaan istighfar, ibu bapak saudara-saudara. Diriwayatkan Imam Malik, salah seorang ulama 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Imam Malik satu saat hatinya condong ingin sekali datang ke kota Basrah. Di mana kota Basrah? Di Irak. Padahal di Basrah Imam Malik nggak punya murid, beliau nggak punya keluarga, nggak ada juga kenalan di kota Basrah. Tapi hati beliau satu hari condong sekali untuk datang ke daerah tersebut. Berangkatlah Imam Malik ke kota Basrah. Sampai di kota Basrah, kebetulan hari sudah senja. Karena nggak ada tujuan, nggak punya kenalan, Imam Malik lalu datang ke masjid. Tidak terlalu lama datang berkumandang suara azan maghrib. Imam Malik ikut sholat berjamaah. Selesai sholat maghrib lalu tadarus Quran. Datang azan waktu Isya, Imam Malik ikut sholat Isya berjamaah. Selesai sholat Isya, Imam Malik sudah melipat jubahnya untuk dijadikan bantal. Imam Malik ingin tidur di masjid. Dilipat jubah Imam Malik tuh, sudah siap-siap akan dijadikan bantal oleh beliau. Pengen istirahat di masjid, tahu-tahu datang merbot masjid. Merbot masjid apa bahasa sini? Garim. Garim ya. Kalau di Jakarta namanya merbot, di sini garim, takmir. Datang garim masjid, padahal Imam Malik sudah melipat jubahnya ingin dijadikan bantal. Beliau ingin istirahat di masjid, melepas penat. Datang garim masjid, Pak, nggak boleh tiduran di masjid. Masjid bukan tempat berleha-leha. Ini sudah selesai sholat Isya, Bapak keluar saja, masjid mau dikunci. Imam Malik, seorang ulama besar, diusir sama garim. Ulama besar Imam Malik diusir sama garim. Terpaksalah Imam Malik nih keluar dari masjid. Pintu dikunci oleh garim, lampu masjid dimatikan semua, gelap seketika. Imam Malik keluar masjid di pinggir jalan, celingukan. Celingukan apa bahasa Pekanbaru celingukan? Kebingungan. Ya pantaslah kebingungan, Pak. Macam kita inilah. Saya dari Jakarta ke Riau, tidak tahu yang saya tuju, tidak punya murid, tidak ada keluarga, tidak ada kenalan, bingung. Itulah yang terjadi kepada Imam Malik. Setelah keluar dari masjid di pinggir jalan, beliau bingung. Tolah toleh, lola lolo, lola lolo. Lagi tolah toleh di pinggiran masjid, rupanya ada orang dagang martabak. Dipanggil Imam Malik, Pak, sini aja, sini sama saya. Imam Malik datang. Kata tukang martabak, Bapak dari mana emang? Saya dari jauh. Loh, terus ngapain kesini? Nggak tahu, hati saya pengen banget datang ke Irak. Sementara di sini saya nggak tahu, saya nggak punya tujuan. Kata
Kata pedagang martabak, "Bapak, ntar malam mau nginep di mana?" "Nggak tahu." "Ya udah Pak, gini aja, nanti setelah saya dagang, Bapak ikut saya aja ke rumah saya, nginep di rumah saya." Kata Imam Malik, "Baiklah kalau begitu." Imam Malik nemenin pedagang tuh dagang jualan martabak. Sepanjang Imam Malik nemenin pedagang tersebut, mulut pedagang tidak kering dari kalimat istighfar. Ini kuncinya nih. Selesai dagangan ditutup, pulanglah Imam Malik bersama pedagang ke rumah pedagang tersebut. Bermalam Imam Malik. 2 hari lamanya Imam Malik bermalam di rumah pedagang tersebut. Dari pantauan Imam Malik, setiap saat pedagang tersebut lisannya tidak pernah kering dengan sayyidul istighfar, astagfirullahaladzim. Ditanya sama Imam Malik, "Pak, mohon maaf, saya perhatikan Bapak 2 hari ini selalu mendawamkan istighfar. Memangnya Bapak sudah lama ngamalin istighfar?" "Sudah puluhan tahun istighfar ini saya amalkan. Setiap kali saya senggang, saya selalu mendawamkan istighfar. Dan alhamdulillah semua keinginan saya terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Nih dia nih, mendawamkan istighfar, keinginan pedagang itu dikabul oleh Allah. Imam Malik masih penasaran. Kata Imam Malik, "Pak, ada nggak keinginan Bapak yang masih belum terkabul oleh Allah?" Pedagang tersebut sontak berkata, "Ada satu keinginan saya yang belum terkabul." "Apa Pak?" Kata pedagang tersebut, "Saya sebenarnya ingin sekali ketemu dengan Imam Malik, ulama yang besar tersebut." Sontak kaget Imam Malik. Apa yang beliau katakan? "Ya Allah, rupanya amalan istighfar yang membawa Imam Malik datang ke Irak untuk bertemu dengan orang yang mengamalkannya." Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu jangan kita anggap sepele. Selain pelebur dosa, sayyidul istighfar merupakan amalan yang dahsyat dan luar biasa. 1. Celakalah orang yang ketika ketemu bilangan 1 tahun dia tidak melaksanakan pertobatan kepada Allah. Nabi bilang amin. Yang kedua, sampai jam berapa Pak Ketua? 11:30. Lu ngundang apa ngontrak lu? Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diamini baginda Nabi, celakalah manusia yang ketika namamu Muhammad disebut mereka tidak mau baca sholawat kepada dirimu. Nabi bilang amin. Celakalah orang yang kalau nama Nabi disebut tapi dia cuek bebek, nggak mau baca sholawat kepada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, al-bakhil man iza zukirtu lam yusolli alayya. Orang yang pelit, medit, bakhil, bukan mereka yang tidak mau berderma, bukan mereka yang tidak mau melakukan sumbangan, tapi orang yang pelit, kata baginda Nabi, yang ketika namaku disebut dia nggak mau baca sholawat kepada diriku. Saudara, di akhirat
ketika manusia berbondong-bondong minta keselamatan dari Nabi Adam, Nabi Adam nyerah. Hei, hei. Di akhirat nanti ketika manusia berbondong-bondong minta pertolongan Nabi Adam, Abal Basar, bapaknya segala manusia, Nabi Adam nyerah. Saya nggak bisa nolongin kamu, saya nggak bisa memberikan syafaat kepada kamu. Datang saja ke Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong manusia mencari Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolong berikan kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa memberikan kalian syafaat. Datang saja ke Nabi Musa. Balik lagi gerombolan manusia mencari Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kalamullah, berikan kami ini syafaat. Kata Nabi Musa, saya nggak bisa. Datanglah ke Nabi Isa, mungkin Nabi Isa bisa memberikan pertolongan. Gerombolan manusia mencari Nabi Isa. Hai Nabi Isa, Ruhullah, berikan kami ini pertolongan. Kata Nabi Isa, bagaimana saya mau nolong? Nggak sempat, saya aja waktu di dunia belum kawin. Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syafaatnya. Saudara, bagaimana mungkin kita di akhirat nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita hidup di alam dunia tapi tidak pernah mau membaca sholawat ketika nama beliau disebutkan. Kita ini hutang jasa teramat besar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam raya dan seluruh isinya ini diciptakan karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, ketika Nabi Adam tinggal di dalam sorga, ya pengurus masjid, anak-anak kita tolong diatur, adik-adik panitia, anak-anak kita diatur. Repot pidato kalau ada saingan, repot urusannya. Sampai mana saya tadi ngomongnya itu? Ketika Nabi Adam tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang serba nikmat, Nabi Adam masih kelimpungan. Fasilitas nikmat apa saja serba komplit, tapi Nabi Adam masih terasa gundah gulana. Allah tanya Nabi Adam, Adam, saya ya Allah, apa tak enak kau tinggal di sorga? Enak ya Allah. Apa tak lengkap fasilitas yang ada di sorga? Lengkap ya Allah. Apa saja di sorga ada, minyak goreng murah, harga kelapa sawit tinggi. Tapi macam mana? Aku lihat kau tampak gundah gulana. Apa sebab Adam? Ya Allah, sorga begini luas, fasilitas begini komplit, rasa-rasanya tak enak juga kalau saya tinggal sendirian di sorga. Jadi mau kamu, ya biar ada temennya, biar enak lah. Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, Ibu Hawa. Ketika tercipta Siti Hawa, lain jenisnya, lain gendernya, jenisnya masih manusia tapi gendernya berbeda. Gendernya wanita, Nabi Adam pria. Begitu tercipta Siti Hawa, Nabi Adam tegangan tinggi.
Siti Hawa main pegang saja. Allah larang, Adam, jangan sembarangan kau main pegang saya. Terus bagaimana ya Allah? Nikah, kau bayar maharnya. Ya Allah, maharnya dengan apa pernikahan ini? Antusolliya ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antusolliya ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa dimaharkan dengan pembacaan solawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita sekarang ini sudah enak berada dan berjalan di atas syariat nilai ajaran agama. Itu berkat jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita yang konon 14 abad kemudian baru terlahir ke alam dunia, Nabi sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu, tapi syariat agama Islam kita jalankan, sunnah-sunnah Nabi kita jalankan. Kita mudah-mudahan orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, umatku yang istimewa nanti di sorga akan berada dekat dan bersama denganku. Kata sahabat, ya Rasul, kami ini umat Tuhan, berarti nanti di akhirat di sorga kami bersama Tuhan. Iya, kalian bersama dengan aku. Tapi yang paling dekat dengan aku adalah umatku yang dia tidak mengalami sezaman dengan aku. Dia lahir ketika aku sudah meninggal dunia, tapi tetap menjalankan syariat agama Islam, lalu dia cinta sekali kepada aku, maka nanti di akhirat mereka bersama dengan diriku. Kita mudah-mudahan dalam posisi yang seperti itu. Kita tidak menyaksikan kehidupan baginda Nabi, kita tidak menyaksikan mukjizat beliau, kita tidak menyaksikan dan ikut perjuangan beliau, tapi kita meyakini, lalu kita mengamalkan ajaran agama, lalu kita mencintai baginda Nabi. Mudah-mudahan inilah yang membuat tempat kita berada dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, malaikat Jibril berdoa, celakalah seorang anak yang tidak melakukan berbakti kepada kedua orang tuanya. Celakalah anak yang ketika hidup di alam dunia menelantarkan kedua orang tuanya. Nabi bilang amin. Setiap kita adalah anak dari ibu bapak kita, betul? Ada nggak orang Tanjung Ruh yang keluar dari batu? Ada nggak? Setiap kita ini anak dari ibu dan bapak kita, betul? Kita disuruh oleh agama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua kita. Murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Setiap kita ini anak. Saudara yang masih punya orang tua, teruslah berbakti kepada mereka.
Saudara, yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak putus cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Di antara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, mengirimkan pahala kepada mereka di alam barzakh. Hakul yakin kiriman pahala itu akan sampai kepada mereka, dan mereka senangnya bukan main. Kata Nabi begini, orang yang sedang berada di alam barzakh, orang-orang tua kita, keluarga kita, famili handai tolan yang sekarang sedang berkalang dalam tanah, mereka itu kata baginda Nabi persis seperti orang yang tenggelam. Bu, ibu sudah pernah lihat orang tenggelam? Kalau di Sungai Siak ada orang tenggelam, ibu panggil coba, "Bang, tenggelam ya?" Oh. "Saya kasih sepeda motor ya." Mau nggak yang lagi tenggelam itu? Tak mau lah. "Saya kasih bansos berupa beras sekarung ya." Mau tak tuh orang tuh? Tak mau lah. "Saya kasih emas batangan ya." Tak mau tuh orang. Kenapa? Dia tenggelam. Dia mengharapkan sesuatu yang mampu menyelamatkan jiwanya. Tengok orang tenggelam, Pak, ada kayu dia pegang supaya dia mengambang di permukaan air. Betul tak? Ada tong menghanyut, tong pun dipegang. Bahkan rumput dia pegang. Rumput dia sadar nggak mampu nahan bobot badannya, tapi karena mau selamat, rumput dipegang pula. Itulah kondisi orang tenggelam. Orang tenggelam itu yang mereka inginkan bukan yang mahal-mahal, cuma ban bekas. Betul? Itulah yang menyelamatkan orang yang lagi tenggelam. Ban bekas paling 5 sampai 10 ribu harganya. Itu yang menolong mereka. Yang menolong orang tua kita, famili, keluarga handai tolan yang sedang tenggelam berkalang dengan tanah, tidak lain dan tidak bukan amal pahala yang kita kirim ketika kita masih hidup di alam dunia. Bukti anak berbakti kepada kedua orang tua, mereka akan senang bukan main. Tanpa mengurangi pahala kita, orang-orang tua kita, keluarga kita akan kebagian pahalanya. Ya, malam ini khususnya ketika kita hendak melaksanakan sedekah, niatkan pahala sedekah itu, kirimkan buat orang-orang tua tercinta kita sebagai bentuk anak berbakti kepada mereka. Insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita, malah pahala itu akan sampai kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bu, mau mengirimkan pahala buat orang-orang tua yang sudah meninggal? Mau mengirimkan pahala kepada mereka? Mau sedekah? Bawa uang tak? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 25.000. Itu lihat monyet. Masa lihat saya cuma 5.000? Menghina itu.
Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya ajak kita untuk beramal sedekah yang pahalanya khusus kita niatkan buat orang-orang tua kita tercinta. Jangan pernah anggap sepele amalan. Sekali lagi yang perlu saya ingatkan, kita insya Allah tertulis sebagai pahala jariah buat kita. Yang kedua, pahala itu sampai kepada orang-orang tua tercinta kita. Yang kedua, dengan amalan yang kita lakukan, janganlah kita anggap sepele. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan, Allah turunkan rahmah sehingga orang-orang tua kita mendapat nikmat kubur. Saudara, berapa banyak orang yang sudah berkalang dengan tanah. Dari mulai Nabi Adam sampai malam ini, miliaran orang berkalang dengan tanah. Masuk ke alam kubur, mereka cuma satu mohonnya kepada Allah, diberikan hidup kembali, walaupun cuma satu tarikan nafas, hanya untuk bersedekah. Miliaran orang berkalang dengan tanah, mereka mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, walaupun cuma satu tarikan nafas, mereka akan melaksanakan sedekah. Ya, konteksnya buat kita, tunjukkan kita anak berbakti kepada kedua orang tua. Amalan sedekah kita khusus kita kirimkan buat mereka semua. Bawa uang apa tidak? Bawa uang apa tidak? Ibu-ibu yang tidak bawa uang, pinjam dululah sama tetangga sebelahnya. Kalau tak bawa uang, nanti petugas sampai depan ibu bawa kotak amal, pura-pura saja masukin tangan ke dalamnya. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Panitia sudah siap? Mana minta tolong? Dimulai dari saya dulu. Mana petugasnya? Ustadz Nasir, tolong dibantu pembacaan sholawat. Sallallahu
Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, penutup saya ingin menyampaikan sebuah riwayat betapa penting ini kita lakukan. Keberadaan kita karena wasilah keberadaan kedua orang tua kita. Agama memberikan arahan kepada kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua dari mereka hidup bahkan sampai mereka sudah tiada. Sebab ketahuilah Bapak Ibu saudara-saudara, yang membedakan kita di akhirat nanti itu adalah bin dan bintinya. Hei, hei. Di akhirat nama kita itu akan dipanggil komplit bin atau bintinya. Itu artinya orang tua kita tetap ikut bersama kita. Yang namanya Fikri di Indonesia mungkin ratusan, ribuan, boleh jadi puluhan ribu. Tapi yang membedakan ketika saya disidang di akhirat nanti, Fikri bin Zainuddin MZ, nggak ada yang punya kecuali saya. Betul apa tidak? Kalau cuma Fikri, banyak nama yang samaan. Tapi binnya itulah yang tidak akan ketukar dengan miliaran manusia di akhirat nanti. Karenanya keberadaan kita sekali lagi atas wasilah kedua orang tua kita. Ketika mereka ada dan tiada, tetaplah kita tunjukkan kita sebagai anak yang berbakti dengan mengirimkan pahala yang kita lakukan di alam dunia khusus buat mereka tercinta. Dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadisnya. Ini anak semata wayang telah tumbuh menjadi seorang gadis, tiba-tiba meninggal dunia. Tiap hari hati sang ibu ini memikirkan anak gadis semata wayangnya. Punya anak cuma satu, meninggal dunia. Tidur tak enak, makan juga tak enak. Hati seorang ibu terus mikirin anak gadis semata wayangnya. Satu saat dia konsultasi kepada ulama besar Hasan Al-Basri. Kata sang ibu, "Tuan Syekh, saya punya anak gadis muda belia, belum lama meninggal dunia. Anak saya semata wayang. Sebagai seorang ibu tentulah saya kepikiran. Tiap hari saya selalu terkenang oleh anak gadis semata wayang saya. Tuan Syekh, tolong berikan saya amalan supaya saya dapat ketemu dengan anak gadis semata wayang saya itu." Bu, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnahlah 4 rakaat. Lalu baca sholawat sampai ibu tertidur. Dikerjakan amalan ini oleh ibu tersebut. Baca sholawat dia tak putus sampai dia tertidur pulas. Dalam tidur si ibu ini bermimpi berjumpa dengan anak gadis semata wayangnya. Rindu yang tiap saat selalu menggebu selesai sudah karena dalam mimpi si ibu bertemu. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Si ibu bermimpi, dalam mimpinya dia lihat anak gadis semata wayangnya sedang diazab di dalam kubur. Hati seorang ibu mana yang tega melihat anaknya tersiksa. Kita ini orang tua, anak kita pulang sekolah lalu jatuh di jalan, dengkulnya itu tergores luka, khawatirnya bukan main. Betul apa tidak? Apalagi seorang ibu dalam mimpi melihat anak gadis semata wayangnya sedang disiksa di dalam kubur. Sontak ibu ini bangun lalu istighfar, astagfirullahaladzim.
Pagi-pagi langsung ke rumah Hasan Al-Basri, konsultasi. Tuan Syekh, semalam amalan Tuan Syekh saya kerjakan. Alhamdulillah, saya ngimpi ketemu anak gadis saya. Tapi dalam mimpi anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan Syekh, tolong berikan saya amalan. Apa yang harus saya kerjakan agar siksa kubur anak gadis saya terkurangi, teringani? Kata Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan ibu. Ibu punya tenaga, sedekahkan tenaga ibu. Ibu punya harta, sedekahkan harta ibu. Ibu punya ilmu, sedekahkan ilmu ibu. Ibu punya makanan, sedekahkan makanan ibu. Sedekah sesuai kemampuan ibu. Pahala sedekah itu kirimkan buat anak gadis ibu. Pulang sang ibu nih, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Nih ibu nggak datang-datang lagi konsultasi kepada Hasan Al-Basri. Satu malam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau bermimpi. Hasan Al-Basri melihat perempuan cantik berdiri di depan bangunan megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan intan, mutiara dan berlian. Luar biasa. Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, kagum melihat ada gadis belia berdiri di depan bangunan megah dan mewah sambil memakai mahkota berlapiskan intan, mutiara dan berlian. Ini gadis muda belia datang menghampiri Hasan Al-Basri. Tentu Hasan Al-Basri kikuk. Orang laki didekati perempuan cantik, ya rada kikuk lah. Saya pikir enggak ulama, enggak kita pak. Kita kalau dihampiri perempuan cantik kan rada-rada kikuk. Betul tidak? Kalau yang nyamperin kita nenek-nenek gampang lah itu. Hasan Al-Basri, seorang laki-laki didekati oleh wanita cantik jelita, kikuk. Gadis itu berkata, Tuan Syekh kenal nggak sama saya? Kata Hasan Al-Basri, enggak, saya nggak kenal sama kamu. Tuan Syekh, beberapa hari yang lalu datang seorang ibu minta amalan sama Tuan Syekh. Kata ibu itu, dia pengen anaknya dibebaskan dari azab kubur. Tuan Syekh berikan amalan sedekah, pahala sedekahnya dikirimkan kepada anak gadisnya yang sudah meninggal dunia. Ketahuilah Tuan Syekh, ibu tersebut adalah ibu saya, dan anak gadisnya yang meninggal dunia adalah saya sendiri. Alhamdulillah, berkat sedekah yang dilakukan ibu saya, pahalanya dikirimkan ke saya. Allah bukakan pintu rahmah, saya terbebas dari azab kubur. Saudara, janganlah kita menganggap enteng amalan yang kita lakukan. Semua berpulang kepada niat kita. Kalau niat kita, pahalanya kita kirimkan buat orang-orang tua kita tercinta, insya Allah pintu rahmah Allah terbuka, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal. Sebab perlu saya sampaikan, perbedaan waktu antara Tanjung Ruh dengan alam kubur sangat panjang. Perbedaan waktu di kecamatan 50 sama di alam barzah jauh rentangnya. Satu hari di kecamatan 50, 1000 tahun di alam kubur. Kalau penantian di alam kubur sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah. Kalau
kiamatnya masih 1 tahun, kalau kiamatnya masih 10 tahun, kalau kiamatnya masih 100 tahun, kalau kiamatnya masih 1000 tahun, kalikan dengan itu kita menunggu di alam barzah, di alam kubur. Padahal di alam kubur cuma ada 2 pilihan, mendapat nikmat atau mendapat azab. Amalan yang kita lakukan, balikkan ke dalam hati kita, peruntukkan itu buat orang-orang tercinta. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmah, mereka mendapat nikmat kubur, penantian datangnya kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 2 jam ini. Begini, selain saya baru hari pertama di Pekanbaru, Islam itu sesungguhnya ajarannya keseimbangan. Oi, oi. Islam itu ajarannya keseimbangan. Contoh, orang kaya harus bantu yang miskin, orang kaya harus bantu yang lemah. Kau kaya, betul Pak, bantu yang lemah. Kau lemah, iya Pak, berusaha hidup, jangan mengandalkan kasihan dari orang-orang kaya. Itu seimbang tuh. Hei, hei. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib hormati tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau ceramah besok hari kerja, nggak usah lama-lama. Seimbang, seimbang. Malam ini saya hadir atas wasilah DKM Masjid Al-Fajariyah dan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Hari pertama dari beberapa hari ke depan rangkaian safari dakwah di Riau, Pekanbaru. Karena itu Yayasan Kita Peduli Berbagi adalah sebuah lembaga yang berdomisili di kota Pekanbaru. Yayasan ini bergerak dalam misi sosial dan keagamaan. Di antara program-programnya safari dakwah, Al-Quran Center, Maghrib mengaji, dan One Home One Al-Quran. Apa One Home One Al-Quran? Satu program dari umat untuk umat. Selama ini ketika safari dakwah dilakukan, ternyata banyak sekali permintaan dari keluarga-keluarga muslim kita di daerah-daerah terpencil untuk diadakan mushaf Al-Quranul Karim yang bukan cuma sekedar bisa dibaca tapi juga mudah dipelajari. Permintaan-permintaan itu datang ke kantor yayasan dalam 1 pekan. Permintaannya kurang lebih 5.000 Al-Quranul Karim dikirim ke daerah-daerah terpencil. Tapi rupa-rupanya yang baru bisa dipenuhi hanya sekitar 2.000 Al-Quran yang didistribusikan. Dari mana Al-Quran itu dikumpulkan? Dari kita kaum muslimin. Peruntukannya buat keluarga-keluarga kita yang ada di pelosok-pelosok jauh terpencil. Ya Allah, saya safari dakwah oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi baru 3 kali perasaan di kota Pekanbaru, di kota. Sebelum-sebelumnya pelosok-pelosok terpencil. Dari mulai jalanannya halus, bergelombang, berlobang, sampai batu kerikil dan tanah.
masuk ke pelosok-pelosok, luar biasa. Al-Quran tersebut dikumpulkan dari kita kaum muslimin buat keluarga-keluarga kita yang ada di pelosok-pelosok sesuai dengan permintaan mereka. Nah, karena itu malam ini saya ingin mengajak ibu bapak semua untuk ikut sama-sama jadi pejuang Al-Quranul Karim. Saudara, Al-Quranul Karim yang kita donasikan, lalu disebarkan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi, lalu dibaca oleh keluarga-keluarga muslim kita, diamalkan dalam kehidupannya, boleh jadi saat itu kita sudah masuk alam kubur. Wallahu a'lam. Boleh jadi saat itu kita sudah berkalang dengan tanah, tapi tiap huruf Al-Quran yang dibacakan karena donasi kita itu jariah yang mengalir buat diri kita. Itulah yang insya Allah diantara jadi pembuka pintu rahmah kita mendapat nikmat kubur. Amin ya Rabbal. Program ini dihimpun oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi, donasinya dari kaum muslimin dan muslimat. Permintaan yang disampaikan ke kantor Yayasan Kita Peduli Berbagi sungguh dalam satu pekan kurang lebih 5.000, tapi yang baru didistribusikan dimaksimalkan hanya sekitar 2.000-an saja. Saudara, karena itu malam ini saya ingin mengajak ibu bapak semua untuk jadi pejuang-pejuang Al-Quran yang Allah berikan kelebihan rezeki, lalu mau ikut mendonasikan Al-Quranul Karim, lalu dikirim ke daerah-daerah yang diminta oleh keluarga muslim kita. Mushaf Al-Quran yang didistribusikan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi bentuknya semacam ini. Inilah mushaf Al-Quran yang didistribusikan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Ini dimaharkan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi sebesar Rp100.000. Penggunaannya bagaimana? Rp50.000 digunakan untuk pencetakan kembali mushaf Quran ini. Lalu Rp50.000-nya diantaranya insentif guru-guru yang dikirim untuk mengajar ngaji di daerah-daerah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita lakukan malam ini, yakinlah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun insya Allah akan punya dampak yang positif buat kita. Saya katakan sekali lagi, tadi itu mungkin kita sudah berkalang dengan tanah, tapi karena kita ikut malam ini jadi donasi Al-Quran, satu huruf yang dikeluarkan dari Quran yang kita ikut donasikan, maka itu jadi amalan jariah sepanjang hidup mudah-mudahan, dan berkat itulah kita mendapat nikmat kubur. Satu mushaf ini dimaharkan dengan nilai Rp100.000, Rp50.000 untuk pencetakan ulang kembali Al-Quran, lalu Rp50.000-nya diantaranya untuk insentif guru-guru ngaji yang dikirim ke daerah-daerah tersebut. Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan rezeki, lalu ingin ikut mendonasikan Al-Quranul Karim lebih dari 1 buah, sebanyak 5 buah, berarti totalnya 500.000. Maka Yayasan Kita Peduli Berbagi memberikan apresiasi piagam penghargaan semacam ini, ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan
Yayasan Kita Peduli Berbagi dan saya sendiri sebagai narasumber malam ini. Karena itu tidak bijak kalau saya tidak mempersilakan secara teknis nanti dari pengurus Yayasan KPB yang akan memberikan sambutan. Kepada Ustadz Nasir, waktu dan tempat saya persilakan.